Kadangkala kita ada di satu waktu yang membuat kita dilema. Salah satunya tentang karir di masa depan. Apakah kalian pernah mengalaminya? Selamat datang. Kali ini kita akan membahas isu seputar teknik konseling behavioral. Khusus video kali ini kita akan mengakses suatu materi terkait dengan self-management. Langsung saja. Nah, khusus video kali ini kita akan mempelajari nih salah satu teknik yang akan share yang yakni self management. Langsung saja yuk kita bahas isu yang terkait. Tentunya masalah yang sering terjadi pada individu yakni terbagi dari 4 bidang. Yang pertama pada problem yang terjadi dari kacamata konseling yakni ada bidang sosial, karir, pribadi, dan belajar. Nah, kita akan mengambil nih suatu contoh kasus yang akan saya jelaskan sebelumnya tadi, yakni tentang bidang karir. Nah, dengan aspek masalah inti yakni pada aspek kematangan karir. Nah, menurut teori perkembangan, siswa akhir atau remaja akhir ini berada pada tahap eksplorasi, di mana pada periode kristalisasi ini remaja semestinya sudah mampu membentuk aspirasi karir dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, kapasitas yang sesuai. Nah, di sini pada masa ini remaja mulai mengidentifikasi kesempatan dan tingkat pekerjaan yang sesuai, serta mengimplementasikan pada pilihan karir dengan cara memilih pendidikan dan pelatihan yang sesuai yang akhirnya memasuki pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Nah, itu yang disebut dengan kematangan karir. Nah, namun pada faktanya, siswa yang berada di sekolah menengah tingkat akhir diharapkan ini bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya berbeda, yakni menunjukkan angka pengangguran terbuka yang paling banyak itu di tingkat SMA atau SMK. Nah, berdasarkan info nih dari data Biro Pusat Statistik atau BPS pada bulan Agustus di tahun 2009, SMK juga menyumbang angka pengangguran terbuka yang paling banyak sebesar 14,59%, diikuti dengan lulusan SMA sebesar 14,50%. Yang tentunya ini akan sangat menghasilkan angka pengangguran tingkat juga ya. Nah, kita lanjut. Lalu, apa yang menyebabkan mayoritas remaja mengalami masalah tersebut? Nah, ada banyak nih teman-teman yang menjadi sebab. Masalah itu meliputi aspek pemahaman minat, cita-cita, nilai fisik, atau salah satunya kekurangan informasi tentang perkembangan kemampuan dalam bekerja. Ya, di sini juga kesulitan dalam memilih pekerjaan. Nah, di sisi lain, siswa SMK juga tidak mudah menyelesaikan tugas atau bingung. Nah, terhadap perkembangan karirnya, fenomena yang terjadi yakni banyaknya siswa yang merasa bingung dalam memilih atau mengambil program studi dan tidak memahami bakat minat yang dimiliki. Tentunya ini merupakan salah satu hal yang urgen pada diri individu. Kemudian tidak mampu mengambil keputusan tepat dan tidak mengetahui cita-cita di masa depan, serta adanya tekanan dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan teman, atau lingkungan yang terkait. Misalnya beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir si peserta didik tersebut. Nah, lalu bagaimana sih harapan dalam mencapai tugas perkembangan di layanan karir, yakni melalui ada 2 harapan di sini yang sudah saya urai pada saat slide tersebut, yakni ada 2, yakni sikap dan kompetensi. Nah, melalui sikap berarti individu mampu mengambil keputusan terhadap karir dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi terhadap keputusannya. Sedangkan kompetensi yakni menunjukkan kemampuan individu dalam memahami kekuatan diri dalam kaitannya dengan dunia pekerjaan nantinya. Nah, remaja seyogyanya dapat memahami kekuatan diri dalam kaitannya dengan dunia pekerjaan. Nah, di sini secara realistis yang mencakup kelebihan dan kekurangan diri baik dari segi fisik, sikap maupun kognitif, serta memiliki pengetahuan tentang minat dan bakatnya, sehingga siswa mudah dalam melakukan perencanaan, pemilihan, dan keputusan karir. Karena remaja yang memilih jurusan berdasarkan kemampuan dan minat cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga dapat menjadikan dirinya bersemangat
serius, memiliki motivasi dalam belajar, dan selalu berusaha mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya pada jurusan yang telah dipilih. Lalu, salah satu upaya yang membantu peserta didik dalam menghadapi permasalahan kematangan karir yaitu melalui layanan konseling behavioral dengan teknik self-management. Sehingga digunakanlah konseling behavioral dengan teknik self-management yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kematangan karirnya. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman bahwa self-management atau pengelolaan diri yakni merupakan suatu strategi untuk mengubah perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Nah, pada dasarnya pengelolaan diri terjadi ketika seseorang terlibat dalam suatu perilaku dan pengendalian terjadi atau perilaku lain atau perilaku sasaran. Kemudian waktunya itu self-management melibatkan suatu adanya perilaku pengendali atau perilaku yang terkendali. Dalam perilaku pengendali melibatkan penerapan strategi pengelolaan diri di mana anteseden atau penyebab dan konsekuensi dari target perilaku atau perilaku alternatif yang akan dimodifikasi. Misalnya seperti tadi, karir. Kita akan melakukan kematangan karir pada siswa yang mengalami keraguan akan masa depannya. Nah, di sini self-management juga ini bertujuan untuk membantu klien dalam dapat mengubah perilaku negatifnya dan mengembangkan perilaku positif dengan jalan mengamati diri sendiri, mencatat perilaku-perilaku tertentu, misalnya pikiran, perasaan, dan tindakannya, dan interaksinya dengan peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Nah, jika kalian atau teman kalian nih merasa hal tersebut, misalnya ragu-ragu dengan kesempatan karirnya, kalian bisa menggunakan salah satu teknik konseling khususnya dengan bantuan konselor-konselor kalian ya, melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, yakni konseli mengidentifikasi dan mencatat perilaku sasaran dan mengontrol penyebab dan akibatnya. Kemudian konseli mengidentifikasi perilaku yang diharapkan arah perubahannya. Kemudian ketiga, konseli menjelaskan kemungkinan strategi pengelolaan diri atau self-management yang apa yang ingin diharapkan. Kemudian konseli memilih salah satu atau lebih dari satu strategi self-management. Nah, di sini ada banyak nih strategi-strategi yang bisa kalian gunakan dalam self-management tergantung kesepakatan kalian dengan konselor kalian. Nah, di sini konseli menyatakan secara verbal persetujuan untuk menggunakan strategi self-management. Misalnya, kalian sudah setuju dengan salah satu teknik strategi konseling ini. Nah, kalian bisa mengemukakan itu di konselor kalian. Nah, di sini konselor memberikan instruksi dan model strategi yang kalian telah pilih tadi. Nah, kemudian di sini konseli mengulang pemahaman strategi yang dipilih. Nah, selanjutnya konseli menggunakan strategi yang dipilih. Nah, di sini lalu konseli mencatat penggunaan strategi serta tingkat perilaku sasaran. Nah, di sini yang ke-10 adalah data konseli diperiksa oleh konselor bersama konseli dan konseli melanjutkan atau membuat revisi program yang ingin ia capai. Yang ke-11 yakni konselor dan konseli membuat catatan dan penyajian data pada diri sendiri dan penguat demi kemajuan antar konseli itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kalian terapkan. Salah satunya dengan membaca salah satu teknik self-management. Nah, baik, sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Berikut referensi yang aku presentasikan pada materi tadi. Nah, yuk membaca lebih lanjut. Sampai jumpa dan salam sehat.